Bab 76, Depresi. Mata Yemo berbinar, dan dia buru-buru berkata, "Ayo, ayah mertua, kamu tidak perlu malu. Semua orang pipis di celana ketika mereka masih muda. Meskipun sedikit, tapi bisa dimengerti pada usia 13 tahun, kata Nili sambil tertawa. Ye Zong terlihat sangat tertekan. Melihat tatapan penuh harap dari Yemo, dia berkata, "Ketika aku berumur 13 tahun, aku tidak sengaja bertemu dengan Ibu Ziyun yang sedang mandi, dan hampir ketahuan. Dia bersembunyi di lemari selama lebih dari 3 jam. Aku tidak tahan. Tetap di sini." Petik 2. Ayah, kamu. Ye Ziyun menatap Ye Zong dengan heran. Dia tidak pernah menyangka Ye Zong akan melakukan hal seperti itu. 13 tahun, ayah mertua, kamu agak dewasa sebelum waktunya. Nili memandang Ye Zong sambil tersenyum. Ini, aku tidak berhati-hati. Ye Zong berkata dengan sangat tertekan. Tidak sengaja bersembunyi di lemari. Tersembunyi selama lebih dari 3 jam. Tes. Nili menatap Ye Zong dengan penuh arti. Ye Ziyun di sebelahnya tidak bisa menahan cekikikan, pipinya memerah, dan dia diam-diam melirik Nili. Ye Zong tidak bisa membantu tetapi menundukkan kepalanya dengan putus asa. Apakah kamu benar-benar Ye Zong? Yemo terlihat sangat bersemangat. Dia menangis dengan gembira, bergegas dan memeluk Ye Zong, mengangkatnya tinggi-tinggi. "Tuanku ayah, biarkan aku turun." Ye Zong tidak bisa menahan teriakan depresi, tapi tubuhnya diangkat ke udara oleh Yemo, dan dia tidak bisa bergerak sama sekali. "Ayah." Ye Ziyun menangis dengan gembira. Melihat wajah bahagia Yemo dan Ye Ziyun, Ye Zong hanya bisa mendesah dalam hatinya. Pada saat ini, Nili memandang Ye Zong, dan tidak bisa menahan senyum dan berkata, "Tuan ayah mertuaku, aku tidak tahu sudah berapa tahun, Tuan Yemo tidak mengangkatmu tinggi-tinggi, hanya hari ini saya bisa mengalaminya lagi." Mendengar kata-kata Nili, wajah Ye Zong menjadi gelap seketika. "Nili, aku belum selesai denganmu." Ye Zong sangat marah hingga dia akan meledak. Jika Nili tidak memberinya tubuh anak seperti itu, bagaimana dia bisa berantakan seperti hari ini? "Ayah mertua, jangan marah, aku akan segera meminta maaf padamu," kata Nili sambil tersenyum. Pada saat ini, Ye Zong tiba-tiba merasakan sedikit rasa sakit di wajahnya karena ditusuk oleh janggutnya. Ternyata Tuan Yemo menciumnya dengan keras di pipinya yang merah jambu, dan wajah Ye Zong langsung runtuh. Melihat Ye Zong yang begitu muda, sepertinya dia masih muda lagi. "Ye Zong, apakah kamu mau permen?" Yemo berkata sambil tersenyum, "Aku akan meminta seseorang untuk menyiapkannya." "Makan permen." Alis Ye Zong bergetar, dan wajahnya langsung ambruk. Apakah Yemo benar-benar mengira dia masih kecil? "Ngomong-ngomong, aku ingat kamu paling suka figur gula di rumah Bibi Li di sudut." "Oh, aku lupa, Bibi Li sudah berusia lebih dari 120 tahun. Dan dia sudah lama berhenti menjadi figur gula." Mo tiba-tiba tidak bisa menahan tawa keras, tertawa, perasaan yang aneh. Yemo menurunkan Ye Zong. Ye Zong memandang Nili dengan wajah tegas dan berkata, "Anak laki-laki, karena membuatku menjadi seperti sekarang ini, aku akan menghukummu dan tidak mengizinkanmu untuk melihat Ziyun selama setengah bulan." "Ayah mertua, kamu baru saja pulih dan tubuhmu masih terlalu lemah. Kamu mungkin kencing di celana di tengah malam."
Aku punya cara untuk merawat celanamu di tengah malam. Aku tidak tahu jika kamu ingin mencobanya. Nili menarik Yezong ke samping, ke telinga Yezong. Nili, kamu berani mempermalukanku. Yezong sangat kesal, tapi dia tidak bisa menahan suaranya. Ayah mertua, aku mengatakan yang sebenarnya. Nili berkata dengan serius, jika kamu benar-benar buang air kecil di tengah malam, itu akan benar-benar mempengaruhi reputasimu. Pada saat itu, aku takut seluruh Glory City akan tahu. Yezong tidak bisa menahan gemetar di dalam hatinya, dan bertanya, apakah ini benar? Ayah mertua sekarang adalah seorang anak, tidak dapat dihindari bahwa dia akan kencing di celananya saat tidur. Nili menggelengkan kepalanya dan berkata sambil menghela nafas. Lalu apa yang bisa aku lakukan? Yezong juga merasa jika dia benar-benar mengencingi celananya, itu akan sangat memalukan. Lalu tentang Ziyun dan aku. Nili menghela nafas. Nili, kamu mengancamku, kata Yezong dengan kejam. Jangan berani. Aku hanya ingin membantu ayah mertuaku, kata Nili sambil tersenyum. Aku tidak peduli. Yezong berkata dengan sangat tertekan. Ini adalah Tianyuan Senjue, yang sangat cocok untuk tubuh yang murni. Ditambah dengan latihan tingkat Dewa Tianyuan Senjue yang kuat ini, ayah mertua saya mungkin akan segera dapat berlatih Wuzong, dan keadaan melayani para dewa adalah tidak masalah. Pada saat itu, kamu dapat mengubah penampilanmu dan kembali ke penampilan aslinya, kata Nili sambil tersenyum tipis. Mendengar kata-kata Nili, mata Yezong berbinar, dan dia bertanya, apakah benar-benar mungkin untuk kembali ke keadaan semula? Tidak buruk, kata Nili sambil menyeringai. Saat ini, 3 orang masuk dari luar pintu. Salah satunya adalah leluhur Yeyan, dan 2 lainnya adalah istri Yezong, Sueru dan Sinyu. Melihat Sueru masuk, Yezong menunjukkan ekspresi malu dan marah. Dia tidak tahu apakah Sueru mendengar apa yang dia katakan barusan, dan dia menjadi sangat kecil, bagaimana dia bisa menghadapi Sueru. Yezong mengutuk Nili ribuan kali di dalam hatinya. Rona merah muncul di wajah Sueru. Dia mendengar anak itu bersembunyi di belakang ayahnya Yemo. Dia mendengar apa yang dikatakan Yezong barusan dengan jelas, dan dia tidak curiga bahwa anak di depannya bukanlah Yezong, karena hanya Yezong, ayah, yang tahu tentang masalah ini. Dan saya sendiri. Sueru khawatir tentang tubuh Yezong. Setelah Yemo dan yang lainnya masuk, dia mendengar percakapan mereka. Dia juga tidak percaya bahwa anak di depannya adalah Yezong. Tapi saya harus mempercayainya. Dan leluhur Yeyan yang berada di samping tidak bisa menutup mulutnya saat melihat Yezong. Awalnya, dia selalu merasa tidak nyaman dengan Nili membentuknya kembali menjadi seorang anak, tapi sekarang Yezong terlihat lebih muda dari dirinya. Leluhur Yeyan sangat bahagia, akhirnya dia bukan satu-satunya anak. Dan, hei, Yeyan mengungkapkan senyum jahat dari sudut mulutnya. Setelah Sinyu mengalahkan samurai, Nili telah menyegel kekuatannya. Kekuatannya benar-benar menakutkan. Jika dia benar-benar tidak bisa mengendalikan kekuatan itu, Sinyu mungkin lebih menakutkan daripada samurai. Nili harus menemukan lebih banyak giok roh jahat untuk memurnikan kekuatan jahat itu dan menjadikannya kekuatannya sendiri untuk digunakan sendiri. Dan Sueru menatap Yezong dengan canggung. Dia tidak tahu harus berbuat apa jika seseorang bertanya siapa anak ini. Apa yang akan dia katakan? Jika itu adalah Yezong,
Seseorang dengan wajah sebaik Ye Zong mungkin akan membuat Ye Zong merasa malu, tapi jika itu adalah anaknya sendiri, maka sangat sulit untuk mengatakannya. Ziyun melihat dari samping, dia menebak apa yang mereka pikirkan. Ibu pasti mendengar apa yang ayah katakan. Ziyun menutup mulutnya dan diam-diam tertawa. Dan senyum jahat di mulut Ye Yan, ditangkap oleh Ye Zong, membuat rambut Ye Zong berdiri tegak. Dia bertanya-tanya apakah leluhur Ye Yan akan seperti Nili, penuh dengan kejahatan. Hati Ye Zong sangat tertekan, dan Sueru sepertinya telah mendengar percakapan mereka, yang membuat wajah tua Ye Zong pergi ke sana. Dan bagaimana menghadapi Sueru di masa depan? Ye Zong tidak bisa membantu tetapi meraih sudut pakaian Ye Mo, dan membenamkan wajahnya di pakaian ayahnya. Alhamdulillahi jazakumullahu khairo. Oke, cukup sekian novel kali ini. Mungkin ada kata-kata yang kurang pas, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga yang sudah baca Allah paring kesehatan, rezeki yang barokah, dan umur yang panjang. Amin. Untuk membantu admin jangan lupa klik tombol subscribe ya.